teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita melihat 2 Tawarik pasal yang ke-15 teman-teman. Secara khusus kita mau sama-sama melihat bagaimana di dalam bagian ini Raja Asa mengajak dan memberikan kepada kita satu teladan untuk apa? Untuk terus menomorsatukan Tuhan di dalam hati orang-orang Yehuda waktu itu. Sehingga mari kita sama-sama belajar apakah Tuhan yang menjadi nomor 1 di dalam hati kamu. Mari kita sama-sama memperhatikan ayat yang ke-8 teman-teman. Jika kita sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Asa ini dicatat oleh LAI sebagai pembaruan oleh Asa. Tetapi teman-teman, secara teologi sesungguhnya ini dimaknai sebagai sebuah reformasi. Kenapa? Karena waktu itu Yehuda sudah terlanjur berada di dalam penyembahan bukan hanya kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah, tetapi ada banyak dewa-dewi lain yang dibawa ketika Salomo memerintah teman-teman. Kemudian di dalam zaman Asa ini ada seorang yang bernama Azaria bin Oded yang dihinggapi roh Allah. Lalu dia pergi menemui Asa dan kemudian menyatakan firman Allah kepada Asa. Itulah sebabnya teman-teman, Asa di dalam bagian ini dia berbuat taat atas apa yang telah ia dengar. Ia menyingkirkan dari orang-orang Yehuda dan Benyamin dewa-dewi yang dipandang oleh Tuhan sebagai dewa-dewi kejijikan. Kenapa? Supaya Yahweh lah yang menjadi satu-satunya dan yang nomor 1 di dalam hati bangsa Yehuda saat itu. Itulah sebabnya teman-teman, apa yang dilakukan Asa ini dipandang benar oleh Allah. Makanya kemarin waktu kita belajar dalam 2 Tawarik 14 ayat yang kedua, di situ dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Bagaimana kehidupan Asa yang berjuang untuk menomorsatukan Tuhan, itu terus dia lakukan dan dia lakukan di dalam masa pemerintahannya. Itulah sebabnya teman-teman, pada hari ini Koko mau tanya, apakah Tuhan menjadi yang nomor 1 di dalam hati kamu? Atau justru ada yang lain yang menjadi nomor 1 di dalam hati kamu? Apakah pasangan hidup kamu yang sudah menggantikan posisi Tuhan? Ataukah karir kamu menggantikan posisi Tuhan? Atau banyak hal yang engkau pegang yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kamu? Hati-hati teman-teman, ketika Tuhan bukan yang menjadi nomor 1 dalam hati kamu, artinya kamu perlu mereformasi hati kamu sama seperti yang dilakukan oleh Asa di dalam zaman kerajaan Yehuda pada saat itu. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Ayo kita nomor satukan Tuhan. Ayo kita nomor satukan Tuhan dalam hati kita, dan kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali boleh mengajarkan kami untuk terus menomorsatukan Tuhan dalam hati kami. Tuhan, mungkin ada yang nomor 2, 3, 4 yang terkadang kami jadikan nomor 1. Dan posisi Tuhan sebagai nomor 1 menjadi tergeser. Tuhan, kalau itu adalah kami memohon ampun. Dan kami rindu kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa kembali menomorsatukan Tuhan di dalam hati dan di dalam kehidupan kami ini. Kiranya Roh Allah yang terus menolong dan memimpin kami dalam keterbatasan kami di dalam menaati Tuhan. Tapi kami rindu biar hati kami ini boleh menjadi tempat dan tahta yang nyaman untuk Tuhan bertahta.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Teman-teman jangan lupa besok kita tetap ada Satu Teduh Bareng Yuk di channel ini dan juga di IGTV yang sama. Jangan lupa teman-teman, hari Sabtu kita ada Zoom fellowship bareng, mari kita ikuti bersama-sama. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Setiap orang punya harapan. Dan begitu juga dengan mereka. Hidup tidak sempurna bila kita tidak berbagi. Terkadang kita suka tidak sadar kalau kita seringkali egois dan mengacuhkan orang lain. Seringkali menutup mata dan telinga kepada mereka yang merintih dan mengharapkan pertolongan. Kamu tahu nggak? Kamu itu bisa merubah dunia loh. Bahkan, kamu bisa merubah harapan yang sebelumnya hanya terlihat fata morgana menjadi sesuatu yang nyata. Tuhan memberikan kamu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena banyak orang di sekitar kamu membutuhkan kehadiran kamu di dunia ini. Setiap hari adalah waktunya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan ya, inilah saatnya. Shalom semuanya, sebagai wujud syukur kami atas pertambahan usia Youth Keiganan yang ke-31 tahun, kami akan mengadakan charity pada Rumah Singgah Kasih Ampera. Yuk teman-teman, mari kita bersatu menjadi berkat untuk mereka. Kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan berdonasi. Rekan-rekan bisa men-scan QR code yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk menyertakan nominal 003 di belakangnya. Donasi ini kami persembahkan untuk kalian, saudara-saudaraku di Rumah Singgah Kasih Ampera yang sedang berjuang. yuk berikan yang terbaik untuk mereka, sama seperti Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Karena ketika kamu memberi, kamu tidak akan pernah kekurangan. Dan ketika kamu menjadi seorang penolong untuk orang lain, maka Tuhan akan menghadirkan ribuan penolong ketika kamu jatuh dan terpuruk sekalipun. Guys, the Because more more you bless bless others, others, The more God will God will bless. bless you.